Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di zona peta 04 Petani Tangguh Indonesia. Nah, kali ini seperti konten-konten sebelumnya yang kita akan membahas tentang tanah yang baik. Nah, kali ini kita akan membahas masih seputar pertanian, yaitu tentang proses penyemaian bibit semangka. Sebelum kita masuk ke tahapnya seperti apa, jangan lupa untuk teman-teman tetap subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena dengan subscribe dari teman-teman itu akan mendukung channel ini tetap konsisten memberikan yang terbaik. Nah, kali ini kita akan masuk kepada proses penyemaian bibit masih bersama Bapak Baharudin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga tetap semangat dan sehat. Nah, teman-teman yang penasaran bagaimana sih sebenarnya proses penyemaian bibit semangka? Nah, kita akan dengarkan langsung bagaimana tahapan-tahapannya dari Bapak Baharudin. Oke, Bapak, bisa jelaskan terhadap teman-teman semua bagaimana sih sebenarnya proses penyemaian bibit semangka yang baik? Jadi di sini terlebih dahulu saya jelaskan tentang bibit semangka ya. Bibit semangka yang saya gunakan di sini kebetulan merek bibitnya Amara F1. Ini produk dari PT Eswisit atau Panah Merah ya. Jadi di dalam kemasan ini terdapat biji atau benih semangka yang akan kita semai. Bibit ini terlebih dahulu kita pecahkan menggunakan jepitan kuku ya. Ini bibitnya teman-teman ya. Bisa dilihat bibitnya. Ya. Seperti biji semangka ya. Ya, biji semangka. Kita jepit sedikit saja agar ujung dari benih ini pecah, supaya nanti setelah kita tanamkan di media semai tidak butuh waktu terlalu lama untuk dia tumbuh. Nah, caranya kita masukkan aja ujung benih ini di jepitan kuku ini, kemudian kita tekan. Nah, dia bunyi trek. Nah, apabila sudah bunyi trek, itu sudah pecah artinya. Oke, pecahnya seperti, oh iya ini. Ini ya proses penyetekan, ini namanya disetek dulu sebelum dimasukkan ke media semai. Ujung dari bibit semangka ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita tekan sampai berbunyi trek. Nah, apabila sudah berbunyi itu tandanya dia sudah pecah. Dan kemudian ini biji ini kita pindahkan ke polybag. Mari kita lihat sama-sama cara memasukkan benih ini ke polybag. Disebut dengan stek ya Pak? Ya, di stek. Setelah di stek kemudian disediakan polybag ukurannya polybag ini 6x8. 6x8. Nah, ya. Kira-kira seperti ini. Ya. Kira-kira seperti ini. Nah, 6x8. Kemudian diisi dengan tanah. Di atasnya baru diletakkan bibit. Ya. Setelah diisi tanah, kemudian kita lubangi polybag ini. Sebelum kita lubangi polybag ini, pastikan polybag ini dalam kondisi lembab. Dalam artian tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, sedang. Setelah itu kita lubangi dia sekitar dalamnya 2 cm. 2 cm. Ya, 2 cm. Dan ukuran kayu untuk melubang ini kurang lebih sekitar 2-3 mili ya. Kita lubang begini. Setelah itu kita masukkan benih semangka ini begini, jangan sampai tenggelam ke dalam. Setelah dia dimasukkan begini, kita tekan kanan dan kirinya, kita jepit. Nah, usahakan masih kelihatan biji semangka ini seperti ini. Setelah begini semuanya, kemudian
kita tabur dengan anti jangkrik ya, anti semut, supaya bibit ini tidak dimakan semut dan jangkrik. Kita tabur yang namanya puradan secukupnya. Ya, setelah itu kemudian kita tutup menggunakan plastik mulsa ini. Nah, setelah kita tutup ini, kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari dari kita mulai memasukkan benih ini. Kalau kita masukkannya seandainya hari Jumat, itu sekitar jam-jam 2, kemudian dibuka kembali, itu hari Senin, jam 2 sampai jam 5, dia akan tumbuh benih ini. Biasanya kalau cuaca kurang panas itu bisa bertambah waktunya 2 sampai 3 jam. Kalau tadinya kita masukkan jam 7, jam 8, 9, 10 paling lambat dia udah tumbuh. Kemudian selama 3 hari itu memang harus kita bekam bibit ini. Tidak boleh kita buka-buka setiap hari, tidak boleh. Biarkan selama 3 hari itu, nanti dia akan tumbuh seperti kecambah. Seperti kecambah. Ya. Apakah selama 3 hari itu kita harus menyiramnya atau tidak? Tidak usah disiram. Yang penting disiram. pada waktu kita masukkan bibit ke dalam polybag itu, kondisi polybag itu dalam keadaan lembab. Artinya kalau tanah itu kering ya kita siram secukupnya, jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Oke, berarti jadi teman-teman, ketika polybag bibit sudah diletakkan ke polybag itu selama 3 hari tidak perlu ada penyiraman. Yang paling penting itu adalah ketika di awalnya itu kondisi dari polybagnya atau tanahnya itu dalam kondisi yang stabil, tidak terlalu kerak, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembab, dalam konsisten yang pas gitu ya, sehingga bibitnya itu bisa cepat berkembang dan itu memerlukan waktu kurang lebih 3 hari. Nah, itulah tadi proses dari penyemaian bibit semangka. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran nih sampai penyemaian ya, jangan lupa untuk selalu melihat dan mengikuti konten kita, yaitu Peta 04, karena di situ akan disajikan bagaimana proses-proses selanjutnya sehingga semangka bisa dihasilkan secara maksimal. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis, dan like, komentarnya sangat diperlukan untuk membangun konten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.